akan menolong orang tenggelam, Anda harus memperhatikan keselamatan diri terlebih dahulu dan tidak bertindak gegabah jika tidak bisa berenang. Ciri-ciri orang yang terancam tenggelam adalah posisi kepala di atas permukaan air dan tangan menggapai-gapai. Badan setengah membungkuk seperti sedang menaiki tangga, kaki bergerak-gerak dan kepala mendongak ke atas. Kepala timbul tenggelam dan berusaha untuk tidak tenggelam. Sama sekali tidak mengangkat tangan, kaki tidak bergerak, dan kepala cenderung berada di bawah permukaan air. Jika berada di pantai, kepala berada di bawah gelombang air dan terlihat panik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Tiara dari Fakultas D4 K3, kelas A3. Di sini saya akan memberi tips pertolongan pertama bagi orang yang tenggelam. Berenang merupakan jenis olahraga yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga menyenangkan dan dapat membuat badan menjadi segar. Tidak heran bila jenis olahraga yang satu ini digemari oleh banyak, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, bila dilakukan dengan teknik yang benar. Berenang sebenarnya aman untuk dilakukan, namun resiko tenggelam itu pasti tetap ada, terutama bagi orang yang tidak memahami teknik berenang atau bila berenang di perairan laut yang dalam dan berombak besar. Oleh karena itu, penting mengetahui pertolongan pertama yang bisa dilakukan pada orang yang tenggelam di sini. Tenggelam adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu menjaga mulut berada di atas air untuk bernafas. Pada saat tenggelam, air akan memasuki saluran pernapasan sehingga menutupi jalan pernapasan. Dampak kesadaran korban akan berkurang sampai tidak sadarkan diri. Coba cara menolong orang tenggelam yang tepat ketika ada seseorang yang tenggelam. Berikut ini langkah-langkah pertolongan pertama yang bisa kamu lakukan. 1. Segera meminta bantuan. Hal yang paling pertama perlu kamu lakukan bila melihat ada seseorang tenggelam adalah berteriaklah untuk menarik perhatian orang lain yang ada di sekitar kamu. Terlepas dari kamu bisa langsung membantu atau tidak ada salahnya untuk meminta bantuan orang lain. Lebih mudah menolong korban. Kamu juga bisa meminta bantuan pada penjaga pantai bila ada, atau segera hubungi layanan darurat. 2. Keluarkan korban dari air setelah itu. Lihatlah sekeliling kamu untuk mencari alat yang dapat membantu mengeluarkan korban dari air. Bila korban masih sadarkan diri dan bergerak di dalam air, cobalah untuk memanggil dan menenangkannya. Kalau bisa, cobalah raih tangan korban ataupun menggunakan tali dan alat bantu lainnya. Yang terpenting, usahakan untuk segera mengeluarkan korban dari dalam air. 3. Nolong orang yang sudah tenggelam hanya bisa dilakukan oleh tenaga terlatih ataupun orang yang memiliki kemampuan berenang yang cukup baik. Selain itu, penting juga untuk membawa perlengkapan yang memadai saat pergi. Memberikan pertolongan, jangan sampai kamu ikut menjadi korban tersebut karena lalai dalam memberi pertolongan. 4. Periksa pernapasan korban setelah korban tenggelam. Maksudnya, berhasil dibawa ke darurat, segera baringkan ia, periksa apakah ia masih bernafas dengan baik atau tidak. Mendekatkan telinga di sebelah mulut atau hidung korban. Apakah kamu merasakan udara di pipi kamu, atau apakah dada orang bergerak? Bila korban tidak bernafas, periksalah denyut nadinya setelah 10 detik. Bila kamu tidak bisa merasakan nadinya,
segera lakukan CPR. 5. Melakukan CPR. CPR atau resusitasi jantung paru bisa kamu lakukan dengan menekankan bagian tengah dada yang sejajar dengan puting dengan telapak tangan. Bila perlu, kamu bisa melakukannya dengan menggunakan dua tangan yang saling tumpang tindih. Tekanlah dada korban selama kurang 5 menit dengan hati-hati sebanyak 30 kali dengan rata-rata kecepatan 100 kali tekanan per menit. Dengan kata lain, tekan dada sebanyak 30 kali dalam waktu sekitar 20 detik. Pastikan dada kembali ke posisi semula sebelum ditekan kembali. Kemudian periksa apakah korban sudah bernafas. Bila korban masih juga belum bernafas setelah kamu lakukan resusitasi jantung paru, coba buka jalan pernapasannya dengan mendongakkan kepala korban dengan mengangkat dagunya. Namun lakukan hal tersebut dengan hati-hati karena ada kemungkinan terjadinya cedera di leher atau tulang belakang. Setelah itu, pencet hidung korban, kemudian tiupkan udara arah mulut korban. Tiupkan 2 kali dalam 1 menit. Setelah korban sadar, kamu bisa membawanya ke rumah sakit.